Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius ya. Tema kita kali ini adalah petunjuk semesta untukmu, untuk kebahagiaanmu di hari esok. Lakukanlah agar kamu tidak menyesal. Kira-kira apa ya? Petunjuk-petunjuk untuk dirimu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Aquarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, petunjuk semesta untuk kamu Aquarius. Aquarius, Aquarius. Kita lihat apa yang ingin semesta katakan kepadamu, petunjuk untuk hari esok. Kartu pertama di sini. Wow, di sini ada Ten of Sword. Hati-hati dengan orang yang munafik. Di depan baik, di belakangnya dia menusukmu. Hati-hati. Saya lihat di sini ada orang yang tidak suka sama kamu atas pencapaianmu, iri hati. Ya, dan ini bukan orang ini ya, bukan orang jauh ya. Ini orang yang mungkin kamu merasa bahwa biasa-biasa aja, tapi ternyata suka ember. Ini satu circle dengan kamu. Entah sahabatmu, entah mungkin pasanganmu sendiri, atau di lingkungan kamu. Ya, yang mana mungkin dia mau komplain sama kamu, tidak suka, tetapi nggak bisa bicara. Dia malah bicara ke orang lain. Ini contoh, kalau sahabat kamu mempunyai teman kantor gitu ya. Terus dia nggak suka sama kamu, dia iri atas pencapaianmu. Nanti dia pergi cerita ya ke pimpinan atau ke sahabat yang lain tentang kejelekan-kejelekan kamu, atau bahkan saya lihat di sini mungkin akan mengumbar aib-aib kamu curhat sama dia, ujung-ujungnya dia ember ke bos, ke siapa gitu, tentang mungkin kamu ada melakukan kesalahan. Saya melakukan kesalahan nih, kemarin saya ada manipulasi data, ini contoh. Akhirnya dia kasih tahu, akhirnya ya kamu disidang, kamu diberikan sanksi oleh pimpinan. Ini contoh. Ada beberapa seperti gitu, yang mana dia tidak bisa membalas atau membuatmu terluka, akhirnya dia suruh orang atau menghasut orang untuk menghakimi kamu. Ya, ataupun malah dia bilang, si A cerita-cerita kamu tuh yang jelek-jelek, padahal mungkin maksudnya kamu curhat sama dia, saya kecewa loh sama dia, cuman kecewa aja, bukan, tapi dia putar balik bahwa dia nggak suka kamu karena kamu tuh begini ya tuh. Jadi hati-hati, nggak usah curhat-curhat sama siapapun, diam-diam aja ya. Ataupun mungkin kondisinya dia nggak suka dengan posisi kamu yang mungkin sekarang sudah up ya, akhirnya ya dia menarik diri, tetapi malah nggak nyaman dengan artinya gini, dia menarik diri untuk tidak bersamamu karena dia tidak nyaman ya. Ataupun mungkin kondisinya ya bagaimana caranya supaya dia tetap berkompetisi walaupun kompetisi tidak sehat, sikut menyikut. Ini ada mungkin tender ya, cari-cari kesalahan kamu, ini kurang nih, ini ada data yang fiktif ya, ataupun mungkin dibilang datanya tidak lengkap, tidak nyata ya, ada pemalsuan dokumen ataupun segala macam. Nah ini ya, jadi bagaimana caranya supaya kamu hancur, dia punya ya, jadi circle kamu nih, hati-hati di situ. Ataupun mungkin pasangan, dia marah sama kamu tapi akhirnya lapor-lapor ke mertua, ke orang tua dia, supaya kamu ditegur. Akhirnya kamu merasa seolah-olah kamu itu nggak becus dalam mengatur rumah tangga ataupun mengatur keuangan. Ini kalau dalam tanda kutip ya, masalah rumah tangga intern itu kesetiaan
ya, dengan uang, yang mana akhirnya hubungan kalian renggang. Nah ini, jadi komunikasi yang baik kalau dengan pasangan. Kalau dengan orang-orang toksik luar dari pasangan, ya kamu yang harus menghindar. Ya, bicara seadanya. Jangan di situ, karena pada saat kamu di situ, dia cerita orang lain. Pada saat kamu tidak di situ, ya, dia akan menceritakan kamu. Nah, ini hati-hati. Karena saya lihat di sini circle kamu tuh toksik, mau kepo aja urusan kamu. Dan kalaupun mungkin kondisinya kamu punya masalah, ya, ataupun kekurangan-kekurangan, malah dijadikan lelucon. Bukan dia juga ikut bersedih, tapi malah menjadi bahan lelucon untuk tertawakan. Ibaratkan dia tertawa di atas penderitaan kamu. Dan lucunya lagi, kamu juga ikut tertawa, seolah-olah itu lucu gitu. Ya, padahal dalam hati kamu menangis, tapi ya karena sudah satu circle, ya anggap aja lucu. Jadi seolah-olah mereka merasa bahwa oh kamu senang digitukan. Nah, itu ya, hati-hati. Oke, berikutnya. Di sini ada the carrot. Ada pengkhianatan di sini, hati-hati juga. Ini pengkhianatan ini dalam artian entah selingkuh ataupun mungkin cemburu terlalu kuat ya, terlalu berlebihan. Overprotective juga, terlalu berlebihan. Ya, harus bisa mengarahkan komunikasi dengan baik dengan pasangan. Ya, atau pengkhianatan dibilang, "Wah, kamu membongkar rahasia kantor. Wah, kamu berkhianat kepada ini," ya. Ya harus dikomunikasikan. Ya. Jangan sampai mereka menghasutmu atau kamu terhasut, akhirnya ujung-ujungnya kamu juga mengumbar-umbar rahasia-rahasia ataupun apapun, ya. Jadi kalau di sini ada tergoda atau menggoda, ya kamu harus bisa menahan diri. Kalau tidak, ya nanti hubunganmu akan hancur ataupun pasanganmu. Tanya dulu kenapa sampai bisa seperti begitu. Saya akan rubah kalau memang ada kekuranganku. Ini kan sebenarnya komunikasi kurang ya, saya lihat di sini. Antar kamu dan pasangan. Kalau kita bicara pasangan ya. Nah ini harus bisa lebih mengontrol emosi. Jangan juga terlalu nggak diangkat telepon langsung marah. Kamu dengan siapa? Kamu kemana? Langsung nuduh-nuduh, seuzon sembarang. No, ya harus bisa tenang, kendalikan emosimu. Di sini kendalikan emosi semesta mau sampaikan kepadamu. Karena apa? Ada hati yang terluka. Entah dirimu, entah dirinya. Jadi kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan saja. Kalau terjadi pada dirimu, energimu. Kalau tidak, berarti energi orang lain. Ya, saya menarik energi yang paling dominan dari kalian Aquarius. Ya, jadi tidak 100% energimu. Ya, kamu mau 100% energi kamu, silahkan hubungi WA. Ya, jadi seperti gitu. Ya, jadi semesta mau sampaikan untuk bisa lebih mengontrol diri, mengontrol emosi, terutama kata-kata dan tindakan. Ya, jangan asal nuduh dan kasihan ya kalau tuduhan kamu itu tidak benar. Ini contoh, ataupun mungkin kamu yang dituduh. Kalau kamu yang dituduh, berarti kamu harus bisa mengklarifikasi ya. Jangan langsung marah-marah, dia marah kamu marah. No, harus, ini yang saya bilang, harus bisa mengontrol emosi ya. Kamu klarifikasi supaya dia tahu bahwa oh ini yang sebenarnya. Kalau kamu yang dituduh, ya kamu juga harus bisa apa dibilangnya, kalau seandainya kamu yang menuduh ya, jangan menuduh, kamu yang harus kontrol emosi kamu, tanya dulu gitu ya. Jangan langsung marah-marah, nggak ada untungnya marah kok ya, hanya bikin tambah pusing, tambah stres ya, akhirnya pasangan nggak nyaman, bahkan mungkin dia akan pergi meninggalkanmu. Hati-hati. Di sini ada Nine of Wands. Di sini semesta mau sampaikan juga ya, jaga kesehatan kamu. Karena ke depan itu akan jauh lebih sibuk ya. Jaga kesehatan fisik dan mental, terutama fisik ya. Mental juga ya, mental ya orang-orang mau bicara apa ya terserah. Macam contoh dia menjelek-jelekan produkmu, ya biarin aja. Ya, nanti customer yang membuktikan bahwa produk itu baik atau tidak. Kamu kok utamakan kualitas aja. Ini contoh kalau kamu di bidang dagang ya. Ataupun apapun. Ya, macam contoh kamu dibilang dia nggak loyal terhadap perusahaan, tunjukkan kepada pimpinan bahwa kamu loyal dan kamu bisa menjadi apa dibilang karyawan teladan ya. Jadi nggak usah membalas saya nggak gitu, saya teladan, saya begini. No, tapi dilihat dari action kamu, kinerjamu ya, buktikan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Tetapi ingat ya, saya lihat di sini karena saking banyaknya pekerjaan, kamu tetap harus bisa menjaga dirimu. Jangan sampai dirimu sakit ya. Jadi kerjalah kerja yang cerdas. Jangan hanya kerja tapi lupa makan, lupa waktu istirahat ya. Akhirnya ujung-ujungnya kamu sakit. Uang yang kamu dapatkan bayar biaya pengobatan rumah sakit.
Kamu dapat apa? Dapatnya apes doang. Ya, jadi kerja sesuai for tenagamu. Kalau memang tidak mampu, bilang saya tidak mampu atau minta bantuan. Intinya gitu aja. Jangan malah kamu nyonyor. Karena kamu tuh harus bisa menyiapkan semuanya, ya. Dari tenaga kamu, pikiran kamu harus fresh. Bagaimana kamu mau kerjanya bagus kalau tekanan atau pikirannya nggak fresh, nggak apa ya, banyak beban pikiran, ya. Ujung-ujungnya ya kamu sakit. Cari pekerjaan yang membuatmu happy, jangan membuat tekanan. Karena ya itu, kalau kamu kerja di bawah tekanan ya ujung-ujungnya kamu sakit, ya. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, kalau memang kondisinya saat ini kamu kerja dalam kondisi yang tidak nyaman, berarti secara tidak sadar pikiran alam bawah sadarmu itu menolak kerjaan itu. Ya kamu harus ganti. Atau kalau tidak ya kamu yang harus kuat-kuatkan itu. Karena pilihan, hidup ini adalah pilihan. Cuman secara tidak langsung carilah pekerjaan yang membuat kamu happy, pekerjaan dari hobimu, dari passionmu, supaya pekerjaan itu kamu senangi. Ya, tidak ada rasa tekanan, tidak ada rasa capek, dan kamu kerja sungguh-sungguh, hasilnya pun nampak. Gitu. Kalau kamu kerja di bawah tekanan, kerja nggak beres, dapat marah, pusing, stres, ujung-ujungnya sakit, ya kan? Nah, itu jadi semesta mau sampaikan kepadamu, siapkan fisik dan mentalmu untuk pekerjaanmu di hari esok, ya. Karena pekerjaan akan menumpuk, akan banyak, dan di sini tunjukkan kinerja yang baik agar kamu bisa mendapatkan ya secara tidak langsung ya hasil yang maksimal. Dan ya kalau mau dibilang ya bisa mendapatkan gaji juga yang up, ya, sesuai dengan keringat yang kamu keluarkan. Oke, berikutnya di sini Ace of Pentacles. Di sini semesta mau sampaikan ya, kurangi gaya hidup kamu, boros. Ya, kamu terlalu boros, hati-hati. Ya, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Banyak nabung karena kebutuhan tak terduga ke depan akan jauh lebih banyak. Semesta mau sampaikan kepada kamu, jangan ikuti gaya hidup orang lain dan membeli barang-barang yang memang perlu, bukan karena keinginan, tapi memang karena kamu membutuhkan barang itu baru kamu beli, ya. Jadi banyak nabung, jangan ikut, aduh itu murah-murah harus beli, diskon kapan lagi. Tapi kalau cuma dimuseumkan di lemari, ngapain? Ya, atau dipakai cuma 1-2 kali, ngapain dibeli? Masih ada kok sepatu-sepatu yang nyaman. Ada loh teman saya ya, saya bilang, sepatu kamu kok banyak tapi kok kamu pakai itu saja. Dia bilang, ya saya nyamannya yang ini. Terus ngapain beli yang banyak-banyak itu? Ya dipakai juga, nanti kalau saya mau pakai baru pakai, tapi pakainya yang itu yang nyaman itu, yang sudah busuk-busuk itu, ya. Bukan busuk tapi apa ya, sepatunya tuh saya lihat itu kayak macam sudah robek, tapi karena saking nyamannya dia pergi ke solo sepatu untuk perbaiki, jahit ya. Padahal ada sepatu barunya tuh banyak loh, tapi dia nggak nyaman. Nah ini ya, jadi ngapain dibeli? Ujung-ujungnya saya lihat, wah ini sudah kelopek-kelopek nih, karena terlalu banyak disimpan, bukan dipakai. Jadi rusak karena tidak dipakai, ya. Kalau dibeli sama seperti sepatunya yang dia pakai terus-terus itu ya itu nggak apa-apa kita beli. Tapi kalau cuma untuk dimuseumkan dan akhirnya rusak karena nggak dipakai, ngapain? Apalagi baju, ya, cuman 1-2 kali dipakai, ya, habis itu ujung-ujungnya nggak dipakai lagi. Habis itu mau pakai besok udah sempit atau terlalu kelonggaran karena berat badan naik atau berat badan turun. Nah ini ya, jadi barang-barang yang perlu yang kamu beli. Saya lihat di sini ada godaan banyak, ya, terutama elektronik ini, hati-hati. Jadi ya harus bisa mengontrol emosi dalam berbelanja. Jangan karena diskon ya ujung-ujungnya iya nggak apa-apa kan, bisa pakai kartu kredit aja. Walaupun mau pakai kartu kredit kayak mau dikasih diskon kayak, kalau nggak butuh nggak usah. Contohnya kalau kamu butuh sebagai content creator dan kamu memang butuh kamera HP yang bagus, ya silahkan, nggak apa-apa, karena itu kan kebutuhan untuk karir kamu, itu dibutuhkan gitu, ya. Karena setiap konten kan harus punya gambar yang jelas, suara yang bagus, yang pokoknya warna yang bagus, ya, supaya penonton nyaman. Ya nggak apa-apa dibelikan, kamu beli gitu. Ini yang maksud saya, ada HP bagus tapi cuman untuk nonton konten orang, ngapain? Ujung-ujungnya dia mau jual lagi, harganya sudah drop, ya, jatuh karena second, ya. Seperti gitu. Jadi semesta mau sampaikan ya, banyak nabung karena ke depan kebutuhan tak terduga kamu lebih banyak. Hati-hati dalam berbelanja.
Dan di sini ada the Hierophant ya. Di sini ada the Hierophant ya. Sebenarnya kalau di Hierophant ini ada beberapa yang sama seperti tadi saya bilang, ada yang mau menfitnahmu ya, ini diulang lagi ya. Ataupun mungkin di sini ada yang mau mungkin tidak setia ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa mengambil keputusan dengan baik. Ini keputusan. Tadi kan itu orang-orang yang tidak setia ya. Ini keputusan ya. Kamu harus bijaksana dalam berucap, bertindak, bersikap. Jangan sampai kamu salah langkah. Kamu komunikasikan dulu, ditanya nih, kayak orang ini dipanggil ya, diadili, bukan langsung menghakimi atau dalam artian langsung ambil keputusan yang salah ya. No ya, tanya dulu kalau pasanganmu berbuat itu kenapa, apa masih bisa ditolerir, apakah kamu mau berubah ataukah bagaimana ya. Jangan langsung sudah cerai aja, cerai ya, jangan. Kasihan ya, ataupun mungkin kasihan juga dirimu kalau kamu masih sayang cinta dan dia pun juga masih mau memperbaiki karakter diri. Kenapa tidak diberikan kesempatan ya. Yang sangat disayangkan kalau dia tidak mau merubah tapi kamu berharap. Jadi ya kamu berharap, nggak tahu, seolah-olah kamu yang harus bikin supaya dia berubah. No, jangan menjadi pahlawan kesiangan. Dia yang bisa membuat dirinya berubah itu adalah dirinya sendiri dan Tuhan, bukan kamu. Kamu hanya bisa memberikan contoh dan penantian kesabaran kamu. Selebihnya dari dia. Ya, kalau dirinya tidak mau berubah, ngapain kamu tunggu dengan orang yang tidak mau berubah? Buang-buang waktu. Saya bilang di sini tidak ada yang mustahil, oke, betul ya. Semesta itu memberikan ini. Tapi itu kan kembali lagi ke pilihan kamu. Cuman sangat disayangkan ya, kalau waktu sampai macam contoh 20 tahun, 30 tahun untuk penantian orang yang gak beres. Itu cuman karena dia udah tua aja. Gak ada yang urus, makanya dia balik. Ya. Contohnya dia udah sakit-sakitan, gak ada uang, jadi kembali ke pasangannya. Untuk apa? Ya numpang hidup lagi. Padahal waktu dia sehat dia bikin apa? Gak ada. Kebanyakan seperti gitu. Logikanya itu karena sudah gak punya apa-apa yang dia banggakan, sudah rapuh, sudah keropos, baru dia kembali. Bukan sebenarnya dia insaf. No, tidak ada insaf-insaf. Cuman karena dibilangnya apa ya? Ya karena situasi dan kondisi aja. Karena dia sudah rentan, sudah tua, terus kesepian, mungkin malah gak ada punya pekerjaan. Jadi pura-pura insaf, pura-pura baik, padahal sebenarnya hatinya enggak. Kebanyakan seperti gitu, banyak kepura-puraan. Hati-hati ya, jadi lebih waraslah untuk mentalmu ya, untuk kesehatan mental dan fisikmu ya. Tetap berikan yang terbaik untuk orang-orang yang mencintai kita. Ngapain kita mau berfokus pada orang yang tidak mencintai kita, tidak menyayangi kita? Berfokuslah pada orang-orang yang sayang sama kita, supaya hidupmu bisa lebih bermanfaat ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.